Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Allahu jalla jalaluhu wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ba'd, jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama keluarga mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah taala memberikan Anda semuanya pahala yang sempurna, pahala yang besar, karena telah memenuhi hak dari almarhumah, mulai mengurus jenazah, mensolati sampai mengantarkan ke kuburan pada siang hari ini. Dan itu adalah tujuan kita hidup di dunia ini, berharap pahala Allah. Dan kata Nabi, orang yang sempurna menyolatkan jenazah sampai mengantarkan ke kuburan semacam ini dapat pahala besar sebesar 2 gunung Uhud. Dan kemudian barangkali almarhumah ini Radiyah bintu Abdul Karim Jutge memiliki sangkutan hutang pihutang untuk bisa segera berhubungan dengan keluarganya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beginilah perjalanan hidup manusia di dunia. Dikubur, mati kemudian dikubur seperti ini. Dan ana beserta antum tentunya bukan pertama kali ini masuk kubur, sangat sering sekali. Sangat sering sekali. Dan kita semua bakal diperlakukan sama semacam ini. Insya Allah kalau tidak salah 3 hari yang lalu, adik dari almarhumah ini ya, Nizar, itu juga ditanam mati. Kemudian sekarang kakaknya. Kematian ya ikhwah, malakul maut itu tidak pernah permisi kalau datang kepada kita, tidak pernah ada janjian. Kalau sudah waktunya datang, ya sudah selesai hidup kita. Oleh karenanya, takutlah kepada Allah, siapkanlah dengan persiapan yang baik untuk menghadapi kematian semacam ini. Untuk menambah keimanan kita semuanya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Inna ahadakum idza mata uridha alaihi maq'adahu bil ghadati wal aisyi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda bahwa apabila salah seorang kalian itu mati, maka ditampakkan ya tempatnya di setiap pagi dan petang. Jadi kalau saya dan antum kalau sudah mati seperti Ibu Radiyah ini, akan ditunjukkan tempatnya. Tempat apa itu? Kata Nabi SAW, fa in kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Kalau dia ini bakal menjadi penghuni surga, yang ditampakkan itu nikmat surga. Di kuburan ini sudah dikasih nikmat melihat surga. Dan akan dikabarkan itu adalah istanamu, itu adalah tempatmu, itu adalah surgamu. Dan semoga Allah Ta'ala menampakkan kepada Radiyah ini surga. Dan semoga pula kita juga akan ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalahnya jamaah, wa in kana min ahli nar, fannar. Kalau dia itu memang ahli neraka, ya dan billah na'udzubillahi min dzalik. Berlindunglah kepada Allah dari neraka. Berlindunglah kepada Allah dari neraka jamaah. Wa qina adzaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. La naqwa 'alan nar. Kami tidak kuat ya Allah kalau masuk neraka. Yang siksanya paling ringan saja
diletakkan 2 kerikil ya di kaki ahli neraka itu, mendidih otaknya. Itu siksa paling ringan. Siapa yang sanggup jamaah? Hidup ini tidak main-main jamaah, urusan surga neraka. Kalau antum taat sama Allah, antum akan dikasih surga. Kalau antum maksiat sama Allah, mati tetap maksiat sama Allah, antum dikasih neraka oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak main-main. Kehidupan diciptakan sama Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghadirkan kematian, Allah menghadirkan kehidupan di hadapan kita itu untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Khalas. Maka ayo kita semakin memperbaiki diri. Ya, yang banyak dosa seperti kita ini segera beristighfar. Yang merasa sudah taat, bersyukur kepada Allah, ditingkatkan ikhlasnya, ditingkat taatnya. Kemudian dikatakan oleh para malaikat itu bahwa ya sudah, ini tempatmu sampai engkau dibangkitkan Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Ini adalah ilmu ghaib, perkara ghaib yang Nabi beritahukan kepada kita. Ayolah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian riwayat hadis ya dengan sanad yang sahih riwayat Ibnu Majah. An Jabir dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazah. Kata sahabat Barra bin Azib, kami pernah mengurus jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fajalasa ala syafiril qabri. Nabi nggak lama kemudian duduk di tepian kubur. Duduk jamaah, Nabi itu duduk di tepian kubur. Wabakah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis hatta ballas sarah. Sampai tangisan beliau itu membasahi tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, kalian akan dikubur semacam ini, maka bersiap-siaplah. Tentunya urusan yang sudah meninggal kita doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni, semoga Allah Ta'ala meluaskan kuburnya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi dia dari adab kubur, semoga Allah Ta'ala menetapkan dia menjadi ahli surga. Kemudian kata Nabi, bukan sekedar itu saja, bukan urusan yang mati saja, yang hidup ini ya, antum dan anak ini disuruh ngambil ibrah ya, mau'idhah, pelajaran yang besar sekali bagi kita kematian ini dan sangat penting. Kata Nabi SAW, limithli hadza fa'idu, kalian akan dikubur, siap-siap. Bersiap-siaplah, tidak pandang usia. Yang bayi mati, yang dewasa mati, yang tua mati, yang muda mati, perempuan mati, laki-laki mati, kaya mati, miskin mati. Dan sekali lagi saya sampaikan, malaikat tidak pernah meminta izin untuk datang kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang, sudah tidak bisa diundur jamaah. Wallahi kita ini merasa ngeri kalau kita nanti pulang di rumah mau malaikat mau teko ya jamaah. Kita bisa apa? Alhamdulillah kalau kita harus sudah sholat dohor berjamaah, istighfar, fa insyaallah husnul khotimah. Lah kalau momennya berbeda, pas lagi tidak taat sama Allah, pas lagi bermaksiat kepada Allah, a'yadzan billah, maka kasih sayang Allah yang terbesar, Allah Ta'ala tidak memerintahkan malaikat mautnya datang kepada kita ketika kita bermaksiat kepadanya. Oleh karena kita masih hidup semua ini, dan kita semua pernah bermaksiat. Masalahnya kasih sayang Allah itu ya di depan hadapan kita, di depan mata kita, bahwa kita tidak mati waktu kita bermaksiat. Ini kasih sayang Allah. Oleh karenanya, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Perbaiki hidup. Ayo kita perbaiki hidup, karena kita semua akan dikubur semacam ini. Dan terakhir, Nabi SAW, idza faragha min dafnil mayyit faqama alaihi wa qala istaghfiru akhikum wa sallu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi SAW berdiri, insyaallah semacam ini di depan para sahabatnya, seperti kita semuanya jamaah. Kemudian Nabi menyeru, Nabi menghimbau, mintakanlah ampun kepada saudara kalian ini, karena demi Allah sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Oleh karenanya berikan doa yang terbaik jamaah. Ucapkan kalimat Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Antum ulang-ulangi. Ya, pengulangan itu untuk menjadikan kita khusyuk, dan semoga doa antum menembus langit. Allah mengampuni Ibu Rodiyah ini. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha sampai seterusnya. Fadhal jamaah, ada doa, ada waktu untuk antum berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga beliau diampuni. Fadhal jamaah. Allahumma lakal hamdu fil ula wal akhirah.
Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa Allahumma ya Allah, Allahumma jinna syufa faghfir laha, jinna syufa faghfir laha, jinna syufa faghfir laha. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma a'idha min adzabil nar, min adzabil qabr, wa adkhilha jannah. Ya, terakhir jamaah, Ibu Rodia ini usianya berapa? 53 tahun kurang lebih ya. Dan meninggalkan anak-anak yang ada Nabil, ada Raju ya. Jangan lupakan doa setiap kali, wabil khusus ketika setelah sholat, doakan umimu ya. Jadi anak yang soleh, karena anak yang soleh itu doanya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Waladun salihun yada'ulah. Semua amal Bani Adam ini tertutup ya, sudah selesai, putus, kecuali 3, yang salah satunya adalah doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Termasuk kita semua yang antum miliki orang tua yang sudah wafat 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sudah mendahului. Antum ini, kita ini semua anak jemaah, anak dari orang tua kita. Doakan orang tua itu, jangan lupa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lahuma. Ya, jadikan mereka ya Allah semua menjadi ahli surga, jauhkan dari neraka. Antum doakan, jangan lupa terhadap orang tua kita. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.